Perkenalkan, saya Isna Fadila Rahmawati. Saya di sini akan membahas tentang kode etik profesi entrepreneur di Indonesia dan internasional sebagai tugas dari mata kuliah Etika Bisnis. Materi yang akan dibahas adalah tentang kode etik profesi, etika dan norma pengusaha, etika bisnis internasional, dan studi kasus. Yang pertama, pengertian kode etik profesi. Menurut Mulyana, profesi sendiri adalah sebuah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan dan keahlian khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Menurut Batten sendiri, kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh suatu kelompok profesi yang mengarahkan atau memberikan petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya membuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Kemudian ada etika dan norma pengusaha. Yang pertama ada kejujuran. Jujur ini perlu agar berbagai pihak percaya terhadap apa yang dilakukan oleh pengusaha. Kedua, bertanggung jawab. Pengusaha harus bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang dilakukan dalam bidang usahanya. Kemudian, menepati janji. Pengusaha dituntut untuk selalu menepati janji. Sekali seorang pengusaha ingkar janji, hilanglah kepercayaan pihak lain terhadapnya. Lalu ada disiplin. Pengusaha dituntut untuk selalu disiplin dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usahanya, misalnya dalam waktu pembayaran atau pelaporan kegiatan usahanya. Kemudian taat hukum. Pengusaha harus patuh dan menaati hukum yang berlaku, baik yang berkaitan dengan masyarakat ataupun pemerintah. Lalu suka membantu. Pengusaha secara moral harus sanggup membantu berbagai pihak yang memerlukan bantuan. Lalu komitmen dan menghormati. Pengusaha harus komitmen dengan apa yang dijalankan dan menghargai komitmen dengan pihak-pihak lain. Yang terakhir, mengejar prestasi. Pengusaha yang sukses harus selalu berusaha mengejar prestasi setinggi mungkin, tujuannya agar perusahaan dapat terus bertahan dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada etika bisnis internasional. Ada norma-norma moral yang umum pada taraf internasional. Menurut Richard D. George, menjelaskan bahwa terdapat hal yang harus kita lakukan jika bidang bisnis di negara lain berbeda dengan norma-norma yang kita anut, yaitu yang pertama, menyesuaikan diri. Seperti peribahasa Indonesia, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Maksudnya adalah kalau sedang mengadakan kegiatan di tempat lain, bisnis harus menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di tempat itu. Diterapkan di bidang moral, pandangan ini mengandung relativisme ekstrim. Kemudian selanjutnya, rigorisme moral. Yang dimaksud dengan rigorisme moral adalah mempertahankan kemurnian etika yang sama seperti di negara sendiri. De George mengatakan bahwa perusahaan di luar negeri hanya boleh melakukan apa yang boleh dilakukan di negaranya sendiri, dan justru tidak boleh menyesuaikan diri dengan norma etis yang berbeda di tempat lain. Karena yang buruk di satu tempat tidak mungkin menjadi baik atau terpuji di tempat lain. Kemudian yang ketiga, ada immoralisme naif. Menurut pandangan ini, dalam bisnis internasional tidak perlu kita berpegang pada norma-norma etika. Memang kita harus memenuhi ketentuan-ketentuan hukum, tetapi selain itu kita tidak terikat norma-norma moral. Malah, jika perusahaan terlalu memperhatikan etika, ia berada dalam posisi yang merugikan karena daya saingnya akan terganggu. Selanjutnya masuk ke dalam studi kasus.
Pada studi kasus pertama ada pelanggaran etika bisnis Toshiba. Di sini CEO perusahaan Toshiba menaikkan jumlah target tahunan dengan cara memanipulasi laporan keuangan untuk mengelabui auditor eksternal yang memeriksa keuangan perusahaan. CEO memaksa pemimpin divisi untuk memanipulasi dan berbohong kepada auditor eksternal. Pelanggaran tersebut dilakukan dengan cara mengurangi nilai kos dan beban operasional perusahaan dan melebihkan laba usaha perusahaan hingga sebesar 15,85 triliun sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2014. Pada kasus ini, manajemen Toshiba telah melanggar etika bisnis dan tanggung jawab sosial, yang mana dalam kasus ini adalah telah memasukkan laporan keuangan. Kemudian, pelanggaran etika bisnis tersebut diketahui oleh auditor eksternal yang memeriksa laporan keuangan internal perusahaan dan melihat adanya kejanggalan dari target penjualan yang tidak realistis tersebut. Lalu setelah hal tersebut diketahui, CEO Toshiba akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab atas pelanggaran etika yang telah dilakukan. Kemudian masuk ke dalam kasus perusahaan ice cream, yaitu perusahaan Ice. Dia melakukan pelanggaran yang pertama, yaitu penurunan upah. Penetapan besarnya upah tidak berpedoman pada struktur dan skala upah yang memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi yang seharusnya perusahaan es krim tersebut terapkan. Kemudian yang kedua ada mutasi, demosi, dan sanksi yang tidak proporsional. Sejak tahun 2018, buruh mengalami berbagai mutasi bahkan demosi. Pemindahan ini dilakukan secara sepihak dan seringkali ditempatkan di posisi yang lebih berat. Kemudian, buruh perempuan hamil dipekerjakan pada malam hari. Sepanjang tahun 2019 ada 13 kasus keguguran dan 5 kematian bayi sebelum dilahirkan. Total kasus keguguran yang dialami oleh pekerja terdata sebanyak 21 kasus. Kemudian ada sanksi dan PHK bagi anggota yang mogok pada Desember 2019. Pemogokan yang dilakukan pada bulan Desember oleh pihak pengusaha dianggap tidak sah dan mangkir. Lalu, buruh dikenakan SP1 dan diakumulasikan dengan kesalahan sebelumnya sehingga beberapa buruh anggota diskorsing menuju PHK. Yang kelima ada nasib buruh outsourcing. Untuk mengganti pekerja yang di PHK, perusahaan mendatangkan buruh outsourcing dari Jawa Timur yang ditempatkan di penampungan yang dihuni sekitar 40 pekerja. Kondisi rumah terdiri dari 2 kamar dan 1 kamar mandi. Pekerja hidup berhimpit-himpitan dan kondisi makanan yang tidak layak. Setelah pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan es krim tersebut, Komite Solidaritas Perjuangan kemudian menyatakan sikap penyelesaian kondisi kerja yang buruk pada pabrik es krim tersebut dengan mengajukan tuntutan sebanyak 21 tuntutan. 5 diantaranya yaitu yang pertama, naikkan upah sesuai ketentuan undang-undang dan berdasarkan kesepakatan dengan memenuhi unsur selisih UMK atau UMSK, golongan, masa kerja, jabatan, pendidikan, kompetensi, dan tunjangan keluarga. Kemudian, pekerjakan buruh hamil di siang hari. Lalu, batalkan mutase dan demosi sewenang-wenang. Kemudian yang selanjutnya ada batalkan skorsing dan PHK sewenang-wenang. Lalu,
Angkat buruh kontrak yang dipekerjakan di bagian produksi tetap menjadi buruh tetap. Pekerjakan kembali mereka yang di PHK. Dan sebagai penutup ada quotes dari Steve Jobs, yaitu "You may have time but limit, so make your time for yourself, don't waste for the other life."